Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas Bekam Holistik yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kelas ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih kondisi-kondisi khusus, ya, kondisi khusus yang tidak boleh dibekam. Ini harus tahu, ya. Ini harus tahu. Makanya para terapis bekam itu harus mengetahui hal ini. Kalau tidak mengetahui hal ini, nanti dipukul rata. Semua yang orang datang, keluarnya apa, langsung dibekam. Nah, ini ada kondisi-kondisi khusus yang tidak boleh dibekam, atau kondisi-kondisi khusus yang dilarang dibekam. Ini penting sekali, karena ketika terapis itu membekam kemudian pingsan misalnya, atau dia ada ini sesuatu yang tidak diinginkan, ya, sesak napas, atau bahkan dia sampai ini yang misalnya dia bisa ini yang epilepsi misalnya, terus dia kambuh dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh terjadi gitu. Paling enggak ilmu wal amal, ini penting sekali, dan informasi ini perlu diketahui oleh para terapis bekam. Baik, kenapa begitu? Karena kita harus menjaga, ya, apalagi kita menamakan bekam sunnah. Paling enggak kalau kita cinta sunnah kemudian meninggikan derajat sunnah, ya harus berupaya jangan sampai ada kejadian-kejadian yang akhirnya seseorang itu merendahkan bekam sunnah atau terapi atau pengobatan tibu nabawi, yaitu bekam. Nah, itu perlu diketahui. Karena apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi, ya, ini, ya. Ini insya Allah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya, dalam kitab Al-Kubra nomor 7537. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalu ma tadawaitum bihil hijamah, ya. Artinya sebaik-baik pengobatan yang kalian berobat dengannya adalah bekam, ya. Kalimat sebaik-baik pengobatan yang kalian berobat dengannya adalah bekam, berarti ini ada nilai plus ini, al-hijamah ini. Tentunya dengan kacamata holistik ini adalah berkaitan dengan pengobatan yang mengarah kepada penyakit-penyakit yang dia senantiasa, ya, senantiasa ada di darah itu. Pokoknya darah-darah yang penuh dengan toksin yang akhirnya mengarah kepada penyakit-penyakit yang berat, ya, misalnya tumor, kanker, asam urat tinggi, kolesterol, dan seterusnya. Nah, ini adalah kalau kandungan sel-sel yang dia merugikan, ya, merugikan tubuh itu sendiri yang ada di darah, maka bekam ini dikatakan terbaik gitu. Jadi pemahaman bahwa sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah atau bekam itu mengacu kepada kondisi-kondisi di mana darah ini memang penuh dengan racun. Yang kedua, kondisi-kondisi memang darah itu bergejolak pada tubuhnya, atau tipe panas yang berlebihan, energi yang berlebihan, sesuatu yang berlebihan selain berlebihan pada cairan, lembab, dingin. Nah, ini kelebihan yang memang tidak layak dibekam. Tapi kelebihan panas suhu tubuhnya, darah bergejolak, tensinya tinggi tapi tipenya penuh, kemudian darah itu menekan ke atas sampai kadang-kadang kepala itu pusing. Ini yang dimaksud adalah tensinya tinggi tetapi tipenya tipe penuh. Nah, ini insya Allah ketika diterapkan al-hijamah ini, ya, pada kondisi yang saya sebutkan itu adalah yang dikatakan dalam hadis bahwa pengobatan yang terbaik yang kalian lakukan adalah al-hijamah. Di hadis lain, ya, inna khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah. Nah, ini ada hadis yang lain juga. Intinya poinnya adalah pengobatan yang utama, yang afdol, yang baik, ya, atau sebaik-baik pengobatan ini, ya, al-hijamah ini dalam hadis. Makanya ada pola, ada trik, ada metode, ya, supaya ayat ini terdukung, ya. Jangan sampai melakukan bekam itu justru
ada mudorotnya. Biasanya yang disalahkan bukan orangnya, terapisnya, tetapi yang disalahkan adalah bekamnya. Ini salah fatal itu. Padahal yang ceroboh itu pembekamnya, yang dia nerapinya tanpa ilmu. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka materi ini penting sekali. Kondisi yang pertama yang tidak boleh dibekam atau yang dilarang dibekam adalah kondisi wanita hamil. Terutama wanita hamil yang kurang daripada 4 bulan. Ya, ini riskan karena bisa mengalami keguguran. Ya. Jika dia hamil, kemudian misalnya dia tensinya agak tinggi, biasanya dokter itu tidak mau ambil resiko ya. Kalau kondisi hamil kemudian mendekati mau kelahiran ya, mau melahirkan, kemudian dia tensinya tinggi, itu biasanya gimana caranya supaya tensinya turun? Karena ketika ada permasalahan, ya dia misalnya susah ya, bayinya sungsang, susah ya, mau keluar dengan normal, biasanya mau operasi. Nah, kalau kondisi tensinya tinggi, itu dokter tidak mau ambil risiko, bisa mengalami kematian masalahnya. Jadi, nah ini penting ya. Jadi kalau dia sudah lebih ya dari 5 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan 9 bulan kok kondisinya tensinya tinggi dan tipenya tipe penuh ya. Misalnya leher sini kenceng gitu. Insya Allah boleh, asal yang dibekam itu adalah area-area yang belakang sini, terutama yang di atas. Jangan yang di daerah pinggang, di belakang perut itu ya. Apalagi di perutnya, ini tidak boleh ya. Jadi kondisi yang pertama itu adalah wanita hamil. Wanita hamil yang kurang dari 4 bulan. Tetapi kalau lebih dari 4 bulan kondisinya memungkinkan dan dia tensinya tinggi dan tipe penuh, lidahnya merah, boleh dibekam, tetapi titiknya adalah di area punggung saja sama kepala. Jangan di area pinggang yang lurus dengan ini perut ya, perut. Kemudian di wanita hamil ini juga tidak boleh dibekam di bagian perutnya yang menonjol, itu tidak boleh, itu larangan ya. Nanti ada penjelasan larangan tempat-tempat bebekam. Tapi ini prioritasnya adalah wanita hamil ya. Wanita hamil dilarang berbekam ketika dia umurnya kurang dari 4 bulan. Jika lebih ada catatan boleh dibekam. Yang penting adalah kondisinya memungkinkan untuk dilakukan terapi bekam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah penderita tumor atau kanker ya. Dalam hal ini penderita tumor atau kanker ya, misalnya ada kanker payudara atau kanker-kanker yang lainnya, apalagi kanker ganas ya. Sedangkan kondisinya dia itu tidak memungkinkan untuk dibekam. Biasanya kalau orang yang mengidap penyakit kanker ganas atau tumor ganas itu dalam jangka waktu yang agak panjang itu dia orangnya lemah. Nah, kondisi kelemahan ini maka dia tidak boleh dibekam itu. Apalagi area yang menonjolnya, misalnya dia ada di payudara kemudian dibekam di daerah payudaranya, itu tidak boleh. Atau di benjolan yang lain, tepat dibekam di area yang menonjol itu dilarang dibekam. Karena tumor kanker itu berarti ketika dia membesar itu ada peradangan di dalamnya. Kalau sudah radang itu ya jangan dibekam, bolehnya di sekitarnya boleh. Tapi kalau di tempat lokasi ya, tempat lokasinya benjolan itu atau tumor itu atau kanker itu tidak boleh karena sedang mengalami peradangan, jadi dilarang untuk dibekam. Nah, ini penderita tumor atau kanker ya, yang kondisinya lemah tidak boleh dibekam. Kemudian di tempat ya, tadi tempat tonjolannya atau benjolannya tadi itu tidak boleh dibekam. Karena nanti logikanya ketika dia radang dibekam itu tambah meradang itu. Karena proses bekam itu salah satunya itu ada metode untuk tahapan peradangan, yaitu dikop. Itu kan berarti dia ada sesuatu yang dikop, diberi sakit itu di situ.
kan dia agak lebam sedikit, itu kan artinya membuat peradangan. Nah, radang dikasih radang berikutnya ya nanti kontradiksi atau kontraindikasi. Jadi itulah alasan kenapa tumor kanker itu tidak boleh dilakukan bekam di area itu ya. Di area itu, sedangkan penderita juga kondisinya lemah, itu tidak boleh dilakukan bekam. Kemudian kondisi yang lain adalah udim. Udim anasarka ya. Udim anasarka itu udim yang kakinya adalah kaki gajah. Kalau kaki gajah itu berarti dia ada kelemahan di fungsi ginjal, sehingga air tidak bisa dibendung ya. Kalau dengan konsep ilmu TCM ya, traditional China medicine, di sana dijelaskan bahwa ya udim itu bisa terjadi karena air itu tidak bisa dibendung tanah. Karena tanah itu kan pencernaan ya, itu dia lemah sehingga tidak bisa membendung air, maka air itu akan bludak ya. Terus biasanya kencingnya itu tidak lancar, sehingga cairan itu karena energinya juga lemah, akhirnya dia cenderung turun ke bawah, ya kan. Darah itu sebagian besar 80% bisa dikatakan kandungannya air. Nah, kalau sifat air dalam tubuh maka berlaku gravitasi. Maka ketika dia banyak cairan, sistem cerna lemah, kemudian ginjalnya fungsinya juga melemah, kemudian kencingnya tersendat-sendat, artinya tidak lancar, maka cairan itu dia akan mengalir ke bawah, anggota tubuh yang paling bawah yaitu kaki, maka dia akan tergendang di bawah, maka timbul udim anasarka atau kaki gajah. Nah, pada orang yang mengalami kaki gajah ya, nggak boleh dibekam, apalagi di area kakinya yang membesar itu. Kalau dibekam gimana wong kakinya sedang bengkak gitu, itu terjadi peradangan juga, dibekam itu nggak boleh. Maka kondisi udim yang kaki gajah ini itu tidak boleh dilakukan bekam. Kemudian penderita kencing manis ya. Penderita kencing manis ini dalam hal ini adalah khususnya di kaki ya, khususnya di kaki. Karena tadi ya kembali kepada gravitasi ya. Jadi cairan itu akan turun ke bawah. Maka penderita kencing manis dia akan membusuk, lukanya itu biasanya di area bawah ya. Di area bawah. Nah, di area bawah ini biasanya luka dan sampai membusuk. Nah, itu maka daerah kaki itu jangan dibekam, karena apa? Proses bekam itu ada sesuatu yang dilukai. Nah, sedangkan kalau dilukai itu nanti dia unsur racunnya banyak di bawah di area kaki, maka dia akan lukanya itu nanti semakin lebar, nanti bisa semakin membusuk terjadi infeksi. Nah, itu enggak bolehnya, karena penderita kencing manis ini biasanya luka yang di daerah kaki itu susah sembuh karena tadi racunnya itu menumpuk di area bawah. Kenapa menumpuk di area bawah? Karena dalam hal ini berlakulah hukum alam, yaitu gravitasi bumi. Dia akan tertarik ke bawah, maka mengendapnya di bawah. Tetapi area yang di atas, di punggung, di kepala boleh, asal lidahnya juga memungkinkan, merah seger, nadinya juga dia bertenaga besar, itu ya. Artinya kondisinya itu memungkinkan ya. Itu boleh, tapi di area punggung sama atas ya. Pinggang juga boleh, jangan di kaki, area kaki, karena ketika area kaki dibekam ada luka di situ, dia akan membusuk. Nah, ini biasanya diabetes yang jenisnya adalah diabetes basah. Kalau basah itu biasanya ciri-cirinya itu dia lukanya itu tambah melebar, tambah bisa membusuk. Itu yang jenisnya basah. Tapi kalau diabetes yang kering, biasanya dia semakin banyak karbohidrat masuk,
justru semakin kurus, tapi bukan di luka biasanya. Nah ini ya. Nah, jadi penderita kencing manis yang lukanya sudah sampai menusuk di daerah kaki, tetapi kalau di daerah pinggang ke atas, punggung atau area kepala, jika kondisinya memungkinkan, maka walaupun dia penderita kencing manis, boleh dibekam. Ya. Dalam hal ini berarti diabetes yang khusus ya, yang khusus diabetes basah, tetapi kondisinya juga lemah. Maka penderita diabetes yang basah ini, yang kondisinya lemah, energinya tidak memungkinkan, maka dilarang untuk dilakukan bekam. Berikutnya penderita stroke. Ya. Stroke yang maligna, stroke yang dia berlebihan ya, berlebihan, artinya tensinya terlalu tinggi. Tapi dalam hal ini yang sudah di atas 200-an lebih itu. Maka stroke ini ada hipertensi ringan, sedang, kemudian berat ya. Kemudian maligna ya. Nah, yang ringan itu angkanya ya ini ya. Jadi hipertensi ringan itu angkanya itu mulai dari 140 ya. 140 sampai 159 ya, 59. Jadi hampir 160 itu. Jadi 140 sampai 159. Ini hipertensi ringan. Pokoknya batasnya sampai 160. Kemudian hipertensi sedang. Hipertensi sedang itu 160 ya sampai 179, berarti hampir 180 itu. Ini hipertensi sedang. Kemudian hipertensi berat itu dari 180 sampai 200, yaitu hipertensi berat. Nah, sedangkan hipertensi maligna adalah yang tensinya itu di atas 200 ya, atau 210 ke atas itu sudah maligna ya itu. Jadi diulangi ya, saya ulangi ya. Hipertensi berat itu 180 sampai 209 ya. Bukan 200 sampai 209, berarti hampir 210 ya, itu batasnya. Itu hipertensi berat. Ya. Kemudian yang hipertensi maligna adalah mulai di atas 210. Ini sudah tensinya sudah terlalu tinggi itu ya. Nah, kondisi hipertensi maligna ya, yang di atas 210 lebih ini ya, dengan kondisi tertentu itu tidak boleh ya. Diturunkan dulu ya. Kasih herbal supaya di bawah 210 atau di bawah 200. Nah, maka nanti bisa dilakukan bekam. Karena kalau sudah terlalu tinggi itu mengkhawatirkan. Dengan kondisi yang sedang menekan sekali ke atas, ketika dilakukan bekam ya, kemudian dia pusing tanpa sadar, bisa terkena stroke atau bisa mengalami kematian. Ini alasan kenapa hipertensi maligna yang di atas tensinya di atas 210 lebih itu tidak boleh dibekam, karena bisa kolap, dia koma, kemudian bisa mengalami kematian. Nah, ini alasannya ya. Jadi kalau di atas 210 paling enggak dia ada upaya dulu, dikasih ramuan atau herbal supaya dia di bawah 210, baru dilakukan terapi bekam. Tentunya hipertensi yang sudah saya sebutkan ini berarti hipertensi tentunya yang tipenya penuh, nadinya besar, lidahnya merah, bukan yang pucet ya. Kalau lidah pucet, orang yang lemah, walaupun dia tensinya tinggi, maka tidak boleh dilakukan bekam. Kemudian ya, nah ini itu hipertensi ya, jadi hipertensi. Nah, stroke yang dia penyebabnya diawali dengan hipertensi, kemudian stroke-nya itu dia hipertensinya sampai ke tingkat hipertensi maligna, artinya stroke
dan tensinya di atas 210. Ya, ini kondisi yang seperti ini yang penyakit jenis stroke yang tidak boleh dibekam.